Ya Allah. Ini misalnya apa di mata kuliah saya dulu sempat ngejar dua sih, di pengantar IoT dan juga yang sesi kali ini big data sama lanjut. Nah, ini ada model pembelajarannya. Misalnya setelah UTS itu mengerjakan proyek ya, apa sensor. Jadi menyambungkan misalnya dengan ESP 8266 sensor-sensor hujan, sensor kecepatan, sensor apa namanya oximeter ya dan sebagainya. Nah, baru nanti dibuatkan susunannya apa pendahuluan dengan pustaka atau penunjang, metodologi penelitiannya, ya, alat dan bahan gitu kan. Terus hasil dan pembahasan, kesimpulan, skripnya apa dan seterusnya. Nah, ini yang dimaksud dengan model pembelajaran laporan dan laporan akhir dari PBL mata kuliah. Terus nanti kalau misal mata kuliah yang lain juga sama. Jadi kalau saya di algo lanjut, setelah menjelaskan tentang UUP, misalnya terus class inheritance, prosedural, dan sebagainya, nah, kalau yang algo lanjut, nah ini sama, tapi nanti yang berbeda biasanya di metodologi penelitian dengan hasil dan pembahasan. Nah, bagaimana kalau di algo lanjut itu kan bahas tentang kumpi, ya, terus, penggunaan inheritance, pewarisan kelas. Ya. Cuma saya arahkan misalnya di algo lanjut itu ke arahnya ke science data ya, NLP, Natural Language Processing.
Misalnya ada bahas tentang topiknya text summarizer atau topiknya tentang grammatical error detection. Jadi bagaimana cara membuat algoritmanya. Ya, ini memang model-model pembelajarannya setiap tahun, setiap semester itu ya berubah lah. Mesti kita evaluasi. Kalau ada yang kurang-kurang, ya kita perbaiki lagi. Nah, perangkatnya itu yang susah. Ya, jadi kalau model pembelajaran yang lampau ya saya mengajar, ngasih PPT, ya sudah itu aja. Sekarang udah lebih kompleks gitu ya. Bahkan bukan hanya model pembelajarannya, tapi cara untuk mengevaluasi, menilai itu juga sangat detail. Ketika saya membuat laporan itu kriteria-kriteria penilaiannya itu ada lengkap. Misalnya penilaian struktur dari laporan, ya, ketepatan dalam mendeskripsikan tiap subbab misalnya. Lalu ketepatan dalam membuat model, misalnya kalau di big data model ETL-nya, extract transform loop-nya itu seperti apa dan seterusnya. Jadi model pembelajarannya bermacam-macamnya. Oke. Mana ini sih? Oke, saya masuk ke materi. Ya. Jadi setelah UTS itu masih ada sebenarnya beberapa materi yang akan saya sampaikan. Kalau kemarin membahas dasar-dasar dari lebih ke arah Hadoop ya, Hadoop-nya kalau kemarin dari level data storage dan juga data accessing-nya. Nah, berikutnya saya membahas lebih ke arah big data analitiknya. Jadi bukan hanya big data analitiknya, ada analitiknya di sini. Di mana analitik ini tentunya akan berkaitan ya dengan tools-tools analitiknya. Ya, terus definisi analitik sendiri itu apa? Terus sedikit penggunaan tools machine learning yang nanti bisa kita gunakan di dalam big data menggunakan software atau perangkat lunak dari Apache Foundation yang mana. Terus kalau mau melakukan parallel computing nanti menggunakan Apache yang mana. Ya, itu beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan. Nah, termasuk data collecting, sumber-sumber kalau dari kita mengcrawling dari data sumbernya dari Facebook ya, terus nanti mungkin sama bisa menggunakan dari Instagram atau dari Google Play Store mencari ulasan-ulasan produk gitu ya. Nah, itu bagaimana accessing-nya menggunakan API itu tadi. Jadi masih banyak lagi beberapa yang harus dipelajari. Oke. Saya berangkat dulu. Saya berangkat dulu dari bab yang data analitiknya dulu ya. Jadi saya off cam ya, sedikit off cam soalnya agak lumayan panas ininya laptop saya karena tidak di ruang AC. Jadi saya matikan dulu, nanti akan saya nyalakan lagi kalau ada diskusi ya. Baik. Jadi yang saya jelaskan di sini ada beberapa poin ya. Definisi analisis data apa, BDA apa, sejarah dan evolusi BDA. Ini masih konsep ya, teorikal. BDA, manfaat BDA, aplikasi, studi kasus, dan metode atau teknik BDA. Oke. Mungkin Saman sudah
bolak-balik mungkin ya, disajikan tentang 4 tipe dari big data analitik ini. Mulai dari deskriptif, diagnostik, ya, prediktif, dan preskriptif. Ini saya juga mengikuti dari awal paparan tentang awal-awal big data analitik dan juga data science, selalu disajikan 4 ini. Ini menggambarkan 4 level di dalam kita menganalisis data. Karena tidak semuanya yang kita lakukan itu yang wah itu masuk ke prediktif, tidak. Ada kalanya dia ya hanya deskriptif. Ya. Ini paling mudahnya adalah gini. Kalau deskriptif itu kalau saya lihat kan what happen ya, jadi apa yang terjadi. Secara analisis kita bisa lihat itu misalnya dari diagram statistik deskriptif misalnya. Kita mencari rata-rata suatu data, mencari enggak nyaut internetnya. Oke, saya tadi nyampe deskriptif analisis. Jadi yang pernah saya ketahui, jadi kalau di deskriptif analisis itu kita mencari statistik deskriptif, yang mencari mean. Jadi kalau di statistik itu ada namanya analisis pemusatan data, ya, mean, modus, ya. Bahkan ada alasan-alasan tertentu kapan kita menggunakan mean, kapan kita menggunakan modus, ya, kapan kita menggunakan median. Nah, itu ternyata berbeda. Kan saya juga ngampu mata kuliah ini di Universitas Terbuka, ya. Itu saya ngampu analisis dan visualisasi data. Saya pelajari itu memang ada perbedaan kapan kita menggunakan mean, modus, dan median itu sangat berbeda, ya. Misalnya gini, saya mencari rata-rata pendapatan dari suatu desa, ya. Dari 10 orang, 7 orang itu petani. Pendapatannya 1,3 lah misalnya, 1,3 juta misalnya. Ada 3 orang sisanya itu pejabat, ya. Dia pendapatannya 10 sampai 15 juta. Coba sampean pikirkan, ya. Kalau kita mencari rata-ratanya, kalau kita bagi gitu 10 orang tadi, misalnya rata-ratanya dapat sekitar 6 juta. Nah, kalau pemerintah mengeluarkan statement bahwa pendapatan desa, pendapatan warga atau masyarakat setempat di desa itu adalah sekitar 6 juta, kira-kira petaninya setuju atau enggak? Kan tentu tidak, ya. Tidak, tentunya tidak. Mereka nggak akan nerima. Kata siapa pendapatan saya 6 juta, pendapatan saya cuma 1,3 juta. Nah, itu makanya rata-rata nggak bisa digunakan untuk untuk mencari, ya, kesimpulan dari suatu pendapatan misalnya dari warga X tadi itu. Kenapa? Karena ada pencilan di situ, di mana pendapatan pejabat itu sangat dominan, yaitu sekitar 10 juta sampai 15 juta. Sedangkan warga yang lain sebagai petani hanya 1,3 juta. Sehingga mean itu tidak cocok untuk sejauh ini. Sehingga beralihlah ke media. Jadi mencari nilai tengahnya. Kalau modus
Ya modus bisa saja, tapi modus kan nggak cocok kalau untuk data continuous. Modus cocoknya untuk data ordinal atau nominal. Misalnya variasinya nominal itu sedang, tinggi, rendah gitu ya. Kalau ordinal 1, 2, 3 terbatas, ada limit ya, ada limit nilainya. Gitu. Ya, itu deskriptif. Diagnostik ya. Kalau diagnostik ini di atasnya lagi. Kalau diagnostik itu, nah kalau di situ kalimatnya mengapa ini terjadi? Ya, mengapa ini terjadi? Jadi agak naik lagi. Misalnya nih, sampean mencari korelasi, ya korelasi antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ya, jadi mencari korelasi satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, ini agak meningkat lagi. Kalau yang deskriptif tadi hanya mencari profil dari statistik deskriptif, ya hanya mencari rata-rata biasa. Tapi kalau yang diagnostik itu, ya kita sampai mencari korelasi antar variabel, ya, mencari korelasi antar variabel. Misalnya yang telah saya lakukan itu, jadi di data mining, ya di data mining itu ada namanya feature engineering, Mas Mbak. Ada feature engineering, ya. Nah, feature engineering ini sangat menarik. Kalau saya sangat menarik daripada machine learning sendiri, ya. Jadi feature engineering sama mencari korelasi antara variabel. Kira-kira satu variabel ini kalau saya hadapkan dengan labelnya, kira-kira dia sangat dipengaruhi enggak? Misalnya cara mudahnya gini. Saya punya label stunting dan tidak stunting. Ada anak yang dikategorikan stunting dan tidak stunting. Nah, faktor-faktornya ini saya cari korelasinya. Misal ada umur, ada riwayat penyakit, ya, terus riwayat penyakit dari orang tua, ya, dan sebagainya. Jenis kelamin misalnya, jenis kelamin. Dari beberapa variabel tadi, mana variabel yang benar-benar sangat memengaruhi korelasi antara faktor tadi dengan kategorinya. Nah, itu kita cari. Makanya di sini pertanyaannya adalah mengapa? Ya, mengapa ini terjadi? Kita cari korelasinya. Nah, kalau sudah dapat profil dari datanya, terus korelasi antar variabelnya sudah bagus, kita naikkan lagi ke prediktif. Ya, kita naikkan lagi ke prediktif. Nah, prediktif ini, lebih ke arah apa yang sebenarnya terjadi nanti itu. Ini levelnya agak meningkat, ya, levelnya agak meningkat untuk kita mencari kira-kira kalau saya punya model suatu model data, ya kita buat model datanya, apakah dia bisa bermanfaat, ya untuk kita bisa buatkan prediksi, sehingga nanti ketika kita menemukan satu data yang belum diketahui labelnya, kita bisa melakukan automate labeling menggunakan predictive analytics ini. Ya. Kalau sudah mencapai predictive analisis, kita bisa naikkan lagi ke preskriptif. Wah, ini kalau preskriptif insight-nya lebih dalam lagi, ya, bukan hanya memprediksi sesuatu, tapi dia akan mencari kebijakan. Dia akan menemukan suatu kebijakan tertentu, ya. Untuk next levelnya itu kira-kira kalau sudah diketahui labelnya ini, terus mau diapakan lagi? Apa yang sesuatu yang dibutuhkan lagi oleh klien kita, customer kita, atau stakeholder kita. Jadi bukan hanya berhenti, misalnya saya punya machine learning, ya. Misalnya kita punya machine learning, lalu kita buat machine learning itu, kita buat sistemnya, kita bisa automate labelnya, selesai. Tidak. Setelah diketahui labelnya, si stakeholder itu butuh analisis lebih lanjutnya ke preskriptif ini. Oh, kalau labelnya ini kira-kira di dalamnya ada lagi enggak
subkategori dari label yang sudah kita ketahui tadi itu, ya. Kalau sudah diketahui, ternyata korelasi antara stunting ini masih ada hubungannya dengan penyakit-penyakit bawaan dari si anak ini. Jadi masih ada analisis kebijakan yang lebih dalam lagi, yang preskriptif ini. Makanya di situ pertanyaannya adalah apa yang akan kita butuhkan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi nggak hanya berhenti di machine learning untuk melakukan prediksi, gitu, ya. Oke. Lalu ini ada dua, ya, ada batch processing sama stream processing, ya. Batch processing dan stream processing kemarin sempat saya tanyakan ya di UTS, ada soal ya. Nah, kemarin saya berikan 4 opsi batch processing, stream processing. Terus saya kecoh dengan iteration processing gitu ya. Itu masih ada yang jawab iteration processing. Nah, ini beberapa yang contoh. Kalau di Hadoop itu memang dia mainnya batch processing, Mas Mbak, ya, batch processing. Nah, kelemahannya itu latensinya tinggi, delay-nya tinggi, ya. Kenapa? Nge-batch itu mainnya gelontoran, ya. Batch itu mainnya gelontoran. Jadi dari 1000 sampel misalnya. Kalau saya model batch, berarti 50 sampel itu saya proses dulu, sisanya belum. Ya. 500 kelompok pertama selesai, 500 data berikutnya saya masukkan lagi. Terus begitu sampai habis. Makanya latensinya tinggi. Coba saya cari apa arti dari latensi itu apa, ya. Latensi. Nah, terus ada delay juga. Kadang delay yang namanya juga batch, ya. Jadi ada waktu tunggu di situ, ya. Jadi nggak bisa semua data digelontorkan masuk semua, nggak bisa seperti itu. Nah, ini makanya waktu timingnya dia hours to days. Jadi dia membutuhkan beberapa jam dalam beberapa hari. Beda dengan yang stream processing. Ya, kalau yang stream processing dia low latency, ya. Low latency karena dia satuannya millisecond. Per detik itu dia selalu jalan datanya itu. Ya. Misal ketika melakukan training data, dia nggak nunggu 2 atau 3 jam lagi untuk mendapatkan training datanya, tapi stream terus gitu. Nah, ini biasanya di data sensor yang bisa stream itu. Jalan terus datanya. Jadi kalau saya punya data collecting dari sensor air, ya dia jalan terus sensor airnya, ya, ke sistem di microchipnya. Kita simpan itu data dari hasil collecting, kita masukkan, masuk terus seperti itu, ya. Sehingga latensinya kecil, delay-nya juga kecil, ya, karena dia jalan terus. Tapi tentunya dia akan memakan memori, ya, karena datanya kan selalu bertambah setiap detik, ya. Oke. Nah, di sini ada analisis data, definisinya bisa sampai lihat di situ, ya. Jadi mencari pola-pola tersembunyi, ya, kita cari korelasi yang belum diketahui, informasi yang berguna, ini definisi secara umum. Oke. Nah, coba sama lihat di layar saya itu. Kalau dulu, ya, kita kalau mau menganalisis data, ya, mungkin agak repot, ya. Dulu nggak seperti sekarang ini. Kalau mungkin kalau sampelnya sedikit, ya kita bisa pakai Excel saja,
untuk mencari analisis data itu. Ya, kalau bisnisnya kita bisa menggunakan analisis fungsional, khususnya spreadsheet. Misalnya kita cari tujuannya cari informasi harga, capek. Sama kan juga tahu sendiri di dalam kita menganalisis data kan, datanya tidak hanya 10 atau 100 sampel saja, 10 sampai 100 baris data saja, tapi bisa lebih ya, 10.000, 10 juta, 1 juta dan seterusnya. Nah, berangkat dari spreadsheet muncul lagi model penyimpanan data, ada Oracle ya, IBM, SQL Server. Ini mungkin tahun 2000-an lah. Nah, ini untuk nyimpen data, tapi untuk khusus transaksional ya, ya. Tapi di tiap-tiap fitur yang ada di dalam software ini ya juga bermunculan ya. Nah, dia menambahkan fitur untuk mencari tren. Nah, dia menambahkan fitur untuk mencari statistik dan spreadsheet itu ada dulu tadi. Nah, karena data semakin kaya, semakin tambah, semakin banyak, semakin masif, ya nggak cukup ya kita menggunakan database untuk relasional seperti ini. Kebutuhan analisis itu semakin bertambah. Coba sampai bayangkan aja, simple aja, kayak penjualan misalnya motor ya, motor di masa-masa Ramadan seperti ini, orang semakin konsumtif ya, ingin beli ini beli itu gitu kan, sudah punya motor ya pengen beli motor lagi untuk ya intinya untuk menambah aset gitu ya, tapi motor bukan aset ya, untuk mencari menambah gaya hidup lah, lifestyle ya. Nah, kalau dibandingkan masa Covid sebelum Ramadan sebelumnya, ya tentunya orang-orang yang mau orang-orang yang membeli motor ya, untuk mau beli motor baru karena digempur Covid ya mungkin tidak ada, bahkan berkurang ya. Artinya siapa orang yang di masa Covid dengan gaji ya, kalau misal dia karyawan biasa ya gajinya ngepres gitu ya. Kalau pengusaha mungkin di masa Covid pendapatannya turun. Nah, dia kalau ingin memfasilitasi gaya hidupnya, membeli ini itu, ya mungkin di masa Covid nggak begitu banyak. Nah, ini sekarang momennya Covid-nya sudah turun, Ramadan ini, dan kita sudah masuk Ramadan ya. Masyarakat juga mulai membeli barang ini itu yang mungkin untuk mewujudkan gitu ya, mewujudkan lifestyle-nya. Ini akan mempengaruhi daya pembelian konsumtif dari masing-masing masyarakat atau warga tadi itu. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan penyedia, misalnya nih studi kasusnya motor atau mobil ya. Nah, otomatis bagaimana strategi sales tadi untuk bisa menjual motor-motor yang belum laku di tahun-tahun sebelumnya itu. Kan mereka punya target kan, sales itu punya target. Nah, maka dari itu bagian divisi IT-nya kalau dia melek dengan teknologi, dia bisa mencari pola-pola itu. Ya, dia akan mencari pola-pola itu. Sehingga kalau dia melek teknologi AI, ya teknologi analisis, dia akan bisa mencari pola customer, ya melakukan segmentasi pelanggan dan sebagainya. Nah, itulah manfaatnya untuk bisa mengadopsi teknologi untuk analisis data. Mengidentifikasi peluang-peluang baru, mencari keuntungan
yang lebih tinggi, dan seterusnya. Pengurangan biaya signifikan dalam hal untuk menyimpan data dalam jumlah besar, ya. Mengidentifikasi cara-cara yang lebih efisien dan melakukan bisnis. Nah, ini banyak sekali mas analisis tools untuk analisis data itu ya. Saya sendiri juga kewalahan ya belajar ya beberapa ini ya, mungkin kita nggak bisa menguasai semua. Kita ambil satu tools atau software saja, tapi sampai bisa jadi master untuk menguasai satu software tadi itu. Baru nanti satu software itu rampung, silakan berangkat lagi untuk mencari untuk mempelajari software-software yang lain. Karena sangat masif sekali software-software untuk big data analytics ini. Kita tidak bisa mempelajari dalam satu waktu ya. Kita perlu nyicil gitu ya untuk belajar ini semua ya. Ada IBM Big Data Analytics, ada Pentaho, ada Google BigQuery ya, ada Cloudera, Hortonworks. Nah, itu yang pernah saya mempelajari itu. Oke, ini mungkin saya bisa baca aja untuk contoh-contohnya. Nah, ini saya mau berangkat di metode atau teknik pada Big Data Analytics. Ya, jadi kalau kita lihat pipeline-nya, analitik itu ada di ujung sebenarnya, Mas ya, ada di ujung. Dia itu istilahnya adalah output-nya yang akan kita sajikan sebenarnya, yang ada di dalam back-end system itu tadi. Nah, teknik untuk analisisnya ini yang mau kita keluarkan dari bongkahan data yang sudah kita kumpulkan sebelumnya. Apakah mau di text mining, apakah mau di data mining, apa mau di machine learning, atau hanya sebatas statistical analytics saja, atau predictive analytics, atau NLP, yang mana ini? Enggak, ini akan dikonsumsi oleh klien kita. Ya. Ini yang akan diperoleh gitu ya, insight oleh klien kita itu tadi, atau stakeholder kita itu. Dia nggak peduli dengan besarnya data yang kita kerjakan, data yang kita proses, nggak peduli dia. Yang mereka inginkan ya apa yang sampean temukan dari bongkahan data yang besar itu tadi, gitu. Seperti halnya seperti yang pernah saya kerjakan. Layar saya masih kelihatan mas ya? Halo? Oh masih ya, sorry, takutnya keputus. Ya, seperti yang pernah saya kerjakan di Pemkot itu. Pak Wali Kota ya enggak tahu di belakang itu proses data engineering-nya itu seperti apa. Kita ngulik-ngulik data dari berbagai sumber, dari beberapa database, kita koneksikan, kita transformasikan kolom-kolomnya, nggak peduli. Yang penting mana ini topiknya tentang data ekonomi UMKM masyarakat, wes kamu cari ini, apa yang bisa kamu sajikan ke saya. Intinya seperti itu. Ya. Nah makanya ketika seperti itu ya, teknik analisis datanya itu yang harus tepat gitu ya. Oh kalau UMKM datanya yang bisa saya sajikan itu sebatas untuk grafik, tapi grafiknya agak mendalam. Jadi mainan ya visualisasi data saja gitu misalnya. Oh tidak sampai itu, tapi perlu mencari tren. Dan mencari tren produk-produk apa saja yang bisa laku di bulan Ramadan ini misalnya. Nah ini masuknya ke prediktif. Nah, jadi pola-pola itu yang harus kita jeli gitu ya. Mana yang harus kita pilih gitu. Kalau dipaksakan ke NLP, kira-kira berguna enggak? Ini kan tergantung ya. Apakah datanya mendukung untuk melakukan NLP ya.
Nah, kalau memang itu berupa ulasan produk mungkin bisa. Ya, tapi kalau datanya hanya numerikal, terus data nominal yang ada limitasi teksnya, ya nggak bisa. Kalau itu berupa teks, ada ulasan, boleh bisa digunakan NLP, ya. Atau text mining lah, text mining juga bisa. Nah, jadi kita milih metode itu harus jeli juga dengan kasus yang kita kerjakannya. Ya, ini ada text mining, ya, seperti saya tahu, kita ngasih teks dari blog, email, ya, forum, tweet, dan sebagainya. Kalau data mining ini sebenarnya juga satu mata kuliah, Mas. Ini satu mata kuliah. Ini kalau saya terjemahkannya ini serangkaian proses. Di situ mulai data collecting, lalu pre-processing, lalu pembuatan model, ya, terus evaluasi dan sampai akhirnya jadi insight itu di data mining. Kalau machine learning itu bagian juga dari data mining. Jadi machine learning ini masuk bagian pemodelannya saja, ya, pemodelan. Jadi dia part of data mining kalau machine learning gitu, ya. Terus bedanya lagi, Pak, bedanya apa nanti machine learning dengan predictive analytics? Beda lagi, Mas, ya. Machine learning itu juga bagian dari predictive analytics. Karena untuk melakukan predictive analytics tidak hanya menggunakan machine learning gitu loh, ya. Makanya jangan sampai keliru-keliru nanti sama menerjemahkan istilah-istilah ini. Memang banyak yang rancu. Jangan kan gitu, Mas, Mbak, ya. Membedakan antara analisis dengan analitik itu aja kadang kita ya rada ragu gitu. Saya juga kadangnya ragu. Ini yang analitik yang mana, yang analisis yang mana? Itu beda. Saya cari di Wikipedia itu terjemahannya beda. Data analitik dengan data analisis itu beda, ya. Nah, terus NLP ini juga bagian dari bidang, ya. Jadi kalau dibagi-bagi lagi NLP-nya kajiannya cukup banyak, ya, model-modelnya cukup banyak. Jadi NLP ini sebagai induk nanti, ya, sebagai induk. Oke, nah itu ya yang bisa saya sharing, ya, terkait dengan data analitik, ya, secara konseptual dulu, ya. Yang intinya nanti akan kita pelajari juga tools-tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan data analitik. Ada Apache Spark, ya, ada untuk collectingnya kita bisa pakai API dari masing-masing platform media sosial, ya, dan seterusnya. Itu ada, nanti akan saya jelaskan. Nah, lalu yang bisa saya sharing yang kedua, nah, ini saya tanya dulu, sampean apa sudah ada yang pernah ikut kursnya Dekilab, ya? Sudah ada yang pernah ikut kursnya Dekilab nggak? Ya, siapa, Mas apa, Mas? Ardi. Oh, Mas Ardi, ya. Itu apa namanya, Mas? Menggunakan apa? Topiknya apa kemarin? Skemanya apa yang diikuti, Mas? Maaf, Mas, nggak kedengaran sih. Tentang apa? Belajar tentang dasar-dasarnya data scientist, Pak. Oh, ya.
Nah ini itu apa sebabnya apa saja, Mas? Sebabnya apa saja? Kalau tentang SQL secara akun sama Python. Oke. Nah, oke, terima kasih Mas Adi. Nah, jadi bagi yang belum, ini saya bukan promosi Dekilab ya, karena saya bukan bagian dari Dekilab. Cuma dari Kominfo itu dia kerjasama dengan Dekilab ya, lalu apa namanya, ya dia kerjasama, lalu pesertanya itu ya diminta untuk mengerjakan setiap course-nya ada di dalam Dekilab ini. Kemarin ini ada 12 bab ya, 12 bab, dan tiap-tiap bab itu ya ada subbabnya ini sama lihat ya, kelihatan kan di situ ya. Jadi 12 bab itu Alhamdulillah sudah rampung semua saya. Python untuk yang UUP ya, terus ada juga yang untuk SQL. Jadi karena saya ambil yang skema data engineering, nah ini ada fundamental SQL, select biasa, function and group by, mungkin sampai sudah pernah pelajari ya, inner join, union ya, terus data quality with Python for beginner ya, manipulation with pandas ya. Nah, data manipulation with pandas 2. Yang paling menarik dari semua itu, karena saya pengennya ke yang advance ya, nah ini ada 2 sebenarnya, data science Intelco dan ini, ini kalau saya lihat ini ya, project simple ETL. Jadi ini yang sebenarnya saya juga akan mungkin di kelas ya, nanti akan saya sampaikan, kita praktik menggunakan studi kasus ini ya, project simple ETL with pandas. Jadi kalau di big data itu ada sebenarnya namanya data warehouse, Mas Mbak. Jadi salah satunya di dalamnya adalah ada ETL ini, extract, transform, dan load ya, dimana bagian ini adalah praproses sebelum data warehouse itu jadi. Karena data warehouse itu adalah sekumpulan data yang sudah matang, sudah siap untuk dianalisis oleh si data science itu, maka sebelumnya ya harus di ETL-kan dulu. Apa itu ETL? Mungkin ada yang sudah tahu ya. Jadi dari data mentah itu kan kita ekstrak tuh. Kita ekstrak ya, kita tarik semua datanya, kumpulkan dalam data staging. Data staging itu sebagai data sementaranya lah. Nah, lalu kita transformasi. Nah, kita transformasi kolom-kolom mana saja yang mau dipakai ya, terus ya intinya di dalamnya ada select table ya, select join table di situ. Terus kita lakukan load juga. Kalau sudah transformasinya sudah selesai, kita load ke dalam data warehouse. Nah, ini menarik sekali Mas Mbak ya. Ini saya coba buka ya. Wah, nggak bisa dibuka kalau lewat mobil ini ya. Ya nanti kalau saya buka laptop akan saya tampilkan ya. Jadi
di subbab yang data warehouse ini, nah, Project Simple ETL with Pandas ini isinya adalah kita diberikan studi kasus, ya. Kita diberikan studi kasus, sebenarnya nggak banyak tabel, bahkan hanya satu tabel. Tapi satu tabel ini ada beberapa kolom yang harus kita lakukan pre-processing, ya. Contohnya apa, Pak? Misalnya gini, di soal itu dia minta kita untuk melakukan pre-processing atau transformasi untuk menggabungkan diminta untuk membuat username yang dimana kombinasinya itu diambil dari misalnya nama depan dengan nama belakang dari nama lengkap si orang itu tadi. Tapi di tengah-tengahnya diberikan underscore misalnya. Itu masih contoh sederhananya. Ya. Terus kita juga diminta untuk pre-processing menyeragamkan nomor telepon dari masing-masing user. Jadi nomor telepon itu ada yang plus 62, ada yang 0896, ya, ada yang plus 623 dan sebagainya. Nah, itu pre-processingnya itu yang ditekankan di dalam ETL ini tadi. Ya. Terus kalau ada kita juga diminta untuk mencari status, ya. Jadi status dari pengguna itu, karena di sini kalau tidak salah ya, ini data, ini saya nggak bisa buka itu apa. Ada istilahnya data churn rate, ya. Churn rate itu jadi mencari pelanggan yang kira-kira dalam satu masa dia akan tidak lagi menggunakan jasa kita gitu. Nah, ada istilah churn rate. Nah itu dia akan mencari churn rate-nya itu dari data-data atau kolom-kolom yang sudah kita kumpulkan. Intinya di ETL itu lebih ditekankan di dalam pre-processing datanya, ya. Belum sampai ke analisis data, belum. Jadi di ETL-nya lebih ditekankan di transformasi data. Gitu. Nah ini cukup menarik lah, banyak yang semakin saya paham gitu. Oh ternyata gini yang dimaksud. Maksudnya gini, kita ikut kurs ini kadang-kala ini memeriksa apakah yang sudah kita pelajari sejauh ini secara otodidak itu sesuai atau sudah tepat gitu loh dengan apa yang sudah dipelajari oleh orang-orang di luar sana. Jangan sampai kita belajar otodidak tapi yang kita pelajari sebenarnya belum sampai ke level itu gitu loh. Sehingga kita masih kalah jauh dengan apa yang sudah dipelajari oleh orang-orang. Gitu. Jadi saya sendiri sampai sekarang pun tetap belajar, Mas Mbak, tetap belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru dari platform-platform untuk pembelajaran seperti Dekilat seperti ini. Nah, ini alhamdulillah saya sudah selesai. Dan tiap kurs itu mesti saya nggak, kalau saya sendiri ya, kalau sertifikat bukan yang utama ya, karena saya juga bukan untuk melamar kerja, bukan, karena sudah kerja. Jadi sertifikat ini ya sebagai track record kita bahwa kita sudah pernah mempelajari ini. Dibuktikan apa? Ini loh sertifikatnya gitu. Yang tetap kita yang utamakan adalah ilmunya. Yang kita utamakan adalah ilmunya. Ya.
Nah ini saya lihat ya. Jadi setelah saya ngikuti yang data engineering itu, insya Allah selanjutnya saya coba ikuti lagi yang big data associate ini. Karena beberapa yang ada di sini saya yang tarik ya yang big data ini karena berkaitan dengan mata kuliah yang akan saya ajarkan juga. Jadi saya perlu menyesuaikan kurikulum dengan apa-apa yang sudah ada di luar sana gitu loh. Nah ini kalau kita lihat silabusnya, nah ya kalau kita lihat silabusnya, pelatihan Big Data Associate mencakup bagaimana menggunakan Alibaba Cloud Big Data Product, termasuk Max Compute, DataWorks, MapReduce, Visualization, and BI Tools. Ya. Pelatihannya Basic Distributed System Theory, Hadoop, Ecosystem Work, HDFS, MapReduce, Yarn, Zookeeper, ya. Konsep Alibaba Cloud Big Data Related Product, Max Compute, DataWorks, terus persyaratannya operating system Mac juga boleh, RAM 2 GB, terdapat 1,5 GB. Nah ini kayak gini menarik kan. Artinya ada tools yang mungkin kita nggak akan install secara standalone di laptop kita, tapi kita hanya menggunakan service layanan yang disediakan oleh Alibaba Cloud ini mungkin nantinya. Ya nantinya seperti itu. Nah kan sebenarnya kan saya bisa nambah ilmu ya untuk mengajarkan kira-kira kalau menggunakan service dari Alibaba Cloud Big Data itu seperti apa gitu. Jadi mengefisiensi biaya hard disk sampean nantinya kalau saya bisa ajarkan big data big data yang menggunakan service-nya Alibaba Cloud Big Data ini. Nah, jujur saja saya belum tahu ini Max Compute itu apa, DataWorks itu apa, MapReduce itu apa, belum tahu saya. Kalau MapReduce-nya saya tahu. Tapi kalau menggunakan service dari Alibaba Cloud Big Data ini saya belum tahu. Ya, belum tahu. Oke. Insya Allah ini masih di bulan, masih lama ini kayaknya. Pendaftarannya 5 April ya. Pendaftarannya masih 5 April sampai 8 Mei. Dan selalu ada pretestnya. Ada pretestnya. Kalau lolos pretest baru bisa ikut kursnya. Setelah ikut kurs ya tidak hanya berarti ikut kurs tapi harus menyelesaikan kursnya itu tadi. Ya, oke. Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan?
ada pertanyaan kelas A? Halo? Iya, kemarin waktu sampean apa namanya ada apa itu workshop ya dari PT apa itu ya yang bahas tentang framework CI ya, framework CI. Nah itu sama kan ditanya Python, itu katanya nggak ada yang jawab ya. Ya katanya ada yang nggak jawab ya. Kemarin ditanya apa oleh PT-nya itu. Jadi untuk kelas 2020 ya, coba mulai sekarang kalau misal ditanya oleh orang atau pemateri ya itu coba latihan apa untuk menjawabnya. Nggak apa-apa walaupun salah ya nggak apa-apa ya. Jadi apa agar sampean itu angkatan ini anak-anaknya itu seperti ini loh gitu loh. Ya, sehingga tidak ada deviasi antara angkatan 2020 dengan angkatan 2021 Mas Mbak. Gitu. Saya berharap sekali karena angkatan 2020 ini juga aktif gitu ya dalam menjawab, tidak hanya di kelas ya, tidak, tapi ketika ada orang luar yang mungkin hadir di situ untuk menyampaikan suatu materi, terus audiensnya atau pesertanya adalah salah satunya dari angkatan 2020, itu bisa merespon gitu. Gak apa-apa dijawab aja, nggak apa-apa, diamur ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Karena yang angkatan yang diharapkan itu untuk yang paling tua kan sama angkatan yang paling pertama ya, itu harapannya adalah aktif, energik gitu ya, open minded ya, seperti itu harapannya, seperti itu Mas Mbak ya. Jadi kalau ditanya misalnya tentang Python ya coba diingat-ingat lagi itu kira-kira Python itu apa, yang sudah pernah dipelajari itu tentang apa saja, yang mau saya tidak ingat sama sekali ya, ya. Kemarin siapa yang yang ditanya tentang Python sama pembicaranya? Oh, ditanya semua. Cuma kemarin saya juga kurang ini sih. Iya, iya. Nah, maka dari itu Mas Mbak ya,